Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Ia adalah seorang pendeta yang hidupnya tertata rapi, keyakinannya mapan dan dihormati oleh banyak orang, hingga sebuah dialog sederhana mengguncang ketenangan yang selama ini ia anggap sebagai iman. Tanpa teriakan, tanpa paksaan, hanya percakapan yang jujur dan pertanyaan-pertanyaan yang pulang bersamanya setiap malam, perlahan membuka ruang sunyi di dalam batinnya. Dari ruang itulah sebuah perjalanan dimulai. Perjalanan tentang keberanian meragukan, ketakutan kehilangan, dan pilihan untuk mengikuti cahaya yang datang dengan cara paling tenang, namun mengubah segalanya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di kota tempat sang pendeta menjalani hidupnya. Cahaya matahari menembus kaca jendela ruang kerjanya, jatuh lembut di atas meja kayu yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Di atas meja itu tersusun rapi kitab suci, buku-buku teologi, catatan khotbah, dan secangkir kopi yang uapnya perlahan naik, seolah mengikuti irama nafasnya yang tenang. Ia bangun setiap hari pada jam yang sama, mengenakan pakaian dengan ketertiban yang nyaris tanpa celah, lalu memulai hari dengan doa yang telah dihafalnya sejak masa pendidikan rohani. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang terasa kosong, semua berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai pendeta, ia dikenal sebagai sosok yang hangat dan bersahaja. Jemaat mengenalnya bukan hanya dari mimbar gereja, tetapi dari kehadirannya yang konsisten dalam kehidupan mereka. Ia hadir saat ada kelahiran, duduk menemani saat ada duka, dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita yang disampaikan kepadanya. Cara bicaranya lembut, terukur, dan selalu berusaha menenangkan. Di mata banyak orang, ia adalah gambaran iman yang matang, keyakinan yang stabil, tidak mudah goyah, dan dibangun di atas fondasi pendidikan teologi yang panjang. Hari-harinya diisi oleh rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Pagi hingga siang ia mengajar kelas kecil tentang kitab suci, membahas ayat demi ayat dengan pendekatan akademis yang rapi. Ia terbiasa mengutip sejarah gereja, pemikiran para teolog besar, dan konteks bahasa yang memperkaya pemahaman jemaat. Sore hari ia menyempatkan diri berkunjung ke rumah jemaat, berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Kadang hanya duduk diam menemani seseorang yang membutuhkan kehadiran, bukan nasihat. Malamnya ia kembali ke ruang kerja, menyiapkan khutbah berikutnya dengan penuh ketekunan. Keyakinan yang ia pegang terasa kokoh, bukan karena ia sering mempertanyakannya, tetapi karena keyakinan itu telah menjadi bagian dari identitasnya. Ia tumbuh dalam lingkungan religius, menempuh pendidikan formal yang mengarahkannya pada jalan pelayanan, dan mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk gereja. Baginya iman bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang diwarisi, dipelihara dan dijalani dengan setia. Tidak ada kegelisahan yang mencolok, tidak ada pertanyaan besar yang mengganggu tidurnya. Hidupnya terasa utuh dan teratur. Di sela-sela kesibukan itu, ia sering berdiskusi dengan rekan-rekan sesama rohaniwan. Percakapan mereka berkisar pada perkembangan jemaat, tantangan moral masyarakat, dan kadang isu-isu teologis yang dibahas dengan bahasa akademis. Diskusi-diskusi itu berlangsung dalam suasana santai, penuh saling menghormati. Perbedaan pandangan ada, namun selalu dibingkai sebagai bagian dari kekayaan pemikiran, bukan sebagai ancaman. Sang pendeta menikmati percakapan semacam itu,
karena baginya dialog adalah cara untuk memperdalam pemahaman, bukan untuk menggoyahkan keyakinan. Di tempat lain, dalam lingkaran yang berbeda, nama Dr. Rahmat Syaiful mulai sering terdengar dalam percakapan publik. Ia dikenal sebagai seorang tokoh dakwah Islam yang kerap diundang dalam forum ilmiah, dialog lintas iman, dan diskusi akademis. Bagi banyak orang, ia bukan sekedar penceramah, melainkan pemikir yang mampu menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang rasional dan sistematis. Ia jarang meninggikan suara, lebih sering mengurai argumen dengan tenang, seolah mengajak pendengarnya berpikir bersama, bukan menerima secara mentah. Dr. Rahmat menjalani kehidupannya dengan ritme yang tak kalah teratur. Waktunya terbagi antara menulis, mengisi kajian, dan menghadiri undangan dialog. Ia dikenal luas, namun tetap menjaga kesederhanaan dalam keseharian. Baginya dakwah adalah tentang menyampaikan, bukan memaksa. Ia percaya bahwa kebenaran memiliki caranya sendiri untuk sampai ke hati manusia, seringkali melalui percakapan yang jujur dan pikiran yang terbuka. Meski berada di ruang sosial yang sama-sama berkaitan dengan iman dan pemikiran, jalan hidup sang pendeta dan Dr. Rahmat Syaiful berjalan sejajar tanpa saling bersinggungan. Mereka hidup dalam dunia mereka masing-masing, dikelilingi oleh orang-orang yang memahami dan mendukung peran mereka. Keduanya merasa berada di jalur yang tepat, menjalani panggilan hidup dengan keyakinan yang mapan. Tidak ada alasan untuk saling mengenal, apalagi untuk saling mempertanyakan. Namun kehidupan seringkali bergerak dengan cara yang halus, hampir tak terasa. Suatu hari, sang pendeta menerima sebuah undangan resmi untuk menghadiri forum dialog lintas iman yang akan diselenggarakan oleh sebuah lembaga akademis. Undangan itu ditulis dengan bahasa formal, menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan untuk memperkaya pemahaman antar umat beragama melalui diskusi terbuka dan ilmiah. Tidak ada nada tantangan di dalamnya, hanya ajakan untuk berbagi perspektif. Sang pendeta membaca undangan itu dengan sikap biasa. Baginya, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak agenda intelektual yang pernah ia hadiri. Ia meletakkannya di atas meja, berdampingan dengan tumpukan kertas lain yang menunggu perhatian. Namun tanpa ia sadari, di forum itulah namanya dan nama Dr. Rahmat Syaiful akan tercantum dalam daftar pembicara yang sama. Sebuah pertemuan yang pada awalnya tampak sederhana, tenang dan akademis, tanpa ketegangan, tanpa konflik, namun kelak akan menjadi titik awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan yang pada awalnya tampak sederhana, tenang, dan akademis, tanpa ketegangan, tanpa konflik, itulah yang akhirnya membawa sang pendeta melangkah masuk ke sebuah aula diskusi pada pagi yang cerah beberapa hari kemudian. Aula itu terletak di sebuah gedung pendidikan tua yang sering menjadi tuan rumah forum-forum ilmiah lintas disiplin. Kursi-kursi tersusun rapi, meja panjang berada di depan dengan mikrofon yang telah diuji suaranya, dan layar besar menampilkan judul acara yang bernuansa netral, dialog tentang iman, akal, dan kemanusiaan. Tidak ada simbol-simbol berlebihan, tidak ada atribut provokatif, semuanya dirancang untuk menciptakan ruang percakapan yang aman dan berimbang. Sang pendeta duduk di salah satu kursi pembicara dengan postur tenang. Ia mengenakan setelan sederhana yang biasa ia pakai saat mengisi seminar. Wajahnya memancarkan keyakinan yang matang, bukan keyakinan yang keras, melainkan keyakinan yang terbentuk dari tahun-tahun panjang belajar dan melayani. Ia telah mempersiapkan catatan kecil di hadapannya, bukan karena ia ragu dengan apa yang ia yakini, tetapi karena ia menghargai forum ini sebagai ruang intelektual yang layak diperlakukan dengan serius. Tak lama kemudian, Dr. Rahmat Syaiful memasuki ruangan. Kehadirannya tidak disertai gestur mencolok. Ia menyalami panitia, menyapa beberapa peserta dengan senyum singkat, lalu duduk di kursi yang telah disediakan.
Dari sudut pandang sang pendeta, Dr. Rahmat Syaiful tampak seperti akademisi pada umumnya. Pembawaannya tenang, sorot matanya fokus, dan gerakannya hemat. Tidak ada kesan ingin mendominasi ruangan. Keduanya sempat saling bertukar pandang dan mengangguk ringan, sebuah salam singkat yang mencerminkan rasa hormat sebelum dialog dimulai. Moderator membuka acara dengan penjelasan panjang tentang tujuan diskusi, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk memperkaya pemahaman melalui pertukaran sudut pandang. Kalimat-kalimat itu terdengar familiar bagi sang pendeta. Ia telah mengikuti banyak forum serupa, dan baginya ini hanyalah satu kesempatan lagi untuk menjelaskan keyakinannya dengan cara yang tertata dan rasional. Ketika giliran berbicara diberikan kepadanya, sang pendeta berdiri dengan sikap percaya diri. Ia memulai dengan memaparkan pandangan teologis yang telah lama ia pahami dan ajarkan. Bahasa yang ia gunakan tertata rapi, syarat istilah akademis, namun tetap dapat diikuti oleh peserta umum. Ia berbicara tentang konsep ketuhanan, tentang relasi antara Tuhan dan manusia, serta tentang makna keselamatan dalam tradisi yang ia anut. Setiap kalimat disusun dengan hati-hati, seolah ia sedang mengajar di kelas yang sangat ia kenal. Para peserta menyimak dengan serius, beberapa mencatat, yang lain hanya mendengarkan dengan kepala sedikit mengangguk. Sang pendeta menutup pemaparannya dengan nada tenang, merasa telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tidak ada beban di dadanya, tidak ada keraguan yang menyelip. Ia duduk kembali dengan perasaan lega. Giliran Dr. Rahmat Syaiful tiba. Ia tidak langsung menanggapi secara frontal. Ia memulai dengan mengapresiasi paparan sang pendeta, menyebut pentingnya tradisi berpikir dan kejujuran intelektual dalam setiap agama. Kalimat pembukanya sederhana, namun terasa tulus. Baru kemudian ia mulai menjelaskan pandangan Islam tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan yang mutlak, tentang konsep kenabian sebagai mata rantai wahyu, dan tentang Al-Quran sebagai petunjuk yang diyakini terjaga keotentikannya. Cara Dr. Rahmat berbicara berbeda dari yang biasa didengar sang pendeta dalam forum debat. Tidak ada nada menantang, tidak ada kalimat yang terdengar ingin menjatuhkan. Setiap argumen disampaikan seperti seorang dosen yang sedang mengajak mahasiswanya menelusuri sebuah pemikiran langkah demi langkah. Ia menggunakan analogi sederhana, rujukan sejarah dan logika yang runtut. Bahkan ketika menyentuh perbedaan mendasar, ia memilih kata-kata yang netral, seolah berkata bahwa perbedaan itu adalah fakta yang bisa dibahas, bukan jurang yang harus dipertajam. Dialog pun berlangsung. Sang pendeta mengajukan pertanyaan lanjutan, Dr. Rahmat menjawab dengan tenang. Dr. Rahmat mengajukan klarifikasi, sang pendeta menanggapi dengan terbuka. Dari luar diskusi itu tampak seimbang, bahkan nyaris datar. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ekspresi kalah atau menang. Moderator beberapa kali harus mengingatkan waktu, karena percakapan mengalir lebih panjang dari yang direncanakan. Namun di balik ketenangan wajah sang pendeta, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Beberapa penjelasan Dr. Rahmat terdengar terlalu rapi untuk diabaikan begitu saja. Bukan karena ia setuju, melainkan karena penjelasan itu menyentuh wilayah yang selama ini jarang ia pertanyakan. Ada logika yang terasa konsisten, ada hubungan sebab akibat yang disusun dengan cermat. Sang pendeta tetap mengangguk dengan sopan, tetap tersenyum, namun di dalam benaknya, beberapa kalimat terulang tanpa diminta. Ketika acara ditutup, para peserta berdiri dan saling berbincang. Sang pendeta dan Dr. Rahmat sempat berjabat tangan, bertukar beberapa kalimat ringan tentang jalannya diskusi. Tidak ada janji lanjutan, tidak ada kesan dramatis. Semuanya berakhir sebagaimana dimulai, tenang dan tertib. Namun saat sang pendeta melangkah keluar gedung, undangan dialog yang dulu ia anggap sebagai agenda intelektual biasa, kini terasa memiliki bobot yang berbeda. Di dalam kepalanya bukan perdebatan yang bergema,
melainkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum meminta jawaban, tetapi juga belum mau pergi. Bukan konflik, bukan kegelisahan besar, hanya ruang berpikir baru yang tiba-tiba terbuka, diam-diam menunggu untuk dijelajahi. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum meminta jawaban itu pulang bersamanya malam itu. Duduk diam di sudut pikirannya, mengikuti setiap langkah tanpa suara. Sang pendeta kembali ke rumah dengan langkah yang sama seperti biasanya. Membuka pintu, menyalakan lampu, dan meletakkan tas kerjanya di tempat semula. Tidak ada yang berubah di ruang itu. Rak buku tetap rapi, meja kerja tetap tertata, dan kitab suci masih terbuka pada halaman yang sama seperti pagi tadi. Namun ketenangan yang dulu menyertai setiap gerak kini terasa sedikit berbeda, seolah ada lapisan tipis yang bergeser di dalam dirinya. Ia mencoba melanjutkan rutinitas malam seperti biasa. Ia duduk di kursi kerjanya, membuka kitab suci, dan mulai membaca ayat-ayat yang telah ia hafal di luar kepala. Kata-kata itu masih sama, susunannya tak berubah, maknanya pun telah ia jelaskan ratusan kali kepada jemaat. Namun malam itu, setiap kalimat terasa seperti berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam dirinya. Ia membaca lebih pelan, bukan karena sulit memahami, melainkan karena pikirannya sibuk membandingkan, tanpa ia niatkan, antara apa yang ia baca dan apa yang ia dengar dalam forum diskusi tadi siang. Ia menutup kitab itu sejenak, menghela nafas, lalu membukanya kembali. Kali ini ia mengambil sebuah buku catatan kecil dan mulai menulis. Bukan khutbah, bukan rangkuman pengajaran, melainkan potongan-potongan pikiran yang muncul begitu saja. Ia menulis pertanyaan, lalu mencoretnya, lalu menuliskannya kembali dengan kata-kata yang lebih hati-hati. Tidak ada nada menantang di sana, tidak ada keinginan untuk membantah. Yang ada hanyalah kejujuran yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa dari luar. Ia tetap memimpin ibadah, tetap mengajar, tetap mengunjungi jemaat yang membutuhkan. Senyumnya masih sama, suaranya tetap menenangkan. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sering melayang ke percakapan dalam forum diskusi. Beberapa kalimat Dr. Rahmat Syaiful teringat tanpa diundang, terutama cara ia menjelaskan konsep ketuhanan dengan konsistensi yang terasa rapi. Sang pendeta tidak langsung menilai, tidak pula menolak. Ia hanya menyimpan kalimat-kalimat itu di ruang batin yang selama ini jarang ia buka. Pada suatu sore, setelah selesai menyelesaikan kelas kecil dengan jemaat, ia duduk sendirian di ruang kerja. Hujan turun pelan di luar, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan. Ia mengambil beberapa buku teologi lama, membuka halaman yang sering ia jadikan rujukan, lalu membaca dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak membaca untuk mengajar orang lain, melainkan untuk mendengarkan dirinya sendiri. Ia membiarkan setiap argumen berdiri, lalu bertanya pada dirinya, apakah ia memahami ini karena yakin atau karena terbiasa? Pencarian itu membawanya kembali pada sosok Dr. Rahmat Syaiful. Dengan ragu yang nyaris tak terasa, ia mengirim pesan singkat melalui kontak yang ia dapatkan dari panitia forum. Pesan itu singkat dan sopan, sekedar menyampaikan terima kasih atas diskusi sebelumnya dan menanyakan kemungkinan berbincang lebih lanjut. Tidak ada nada mendesak, tidak ada agenda besar. Ia sendiri terkejut ketika pesan itu segera dibalas dengan jawaban yang hangat dan terbuka. Pertemuan berikutnya berlangsung sederhana, jauh dari panggung dan mikrofon. Mereka bertemu di sebuah ruang baca yang tenang, dikelilingi rak-rak buku dan cahaya sore yang lembut. Tidak ada moderator, tidak ada audiens. Hanya dua manusia yang duduk berhadapan dengan secangkir minuman hangat di tangan masing-masing. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, tentang kesibukan, tentang dunia pendidikan,
tentang pengalaman menghadapi masyarakat yang beragam. Perlahan, sang pendeta mulai membuka pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan. Ia tidak berbicara sebagai pendebat, melainkan sebagai seseorang yang ingin memahami. Ia mengajukan pertanyaan dengan nada hati-hati, kadang disertai jeda panjang sebelum kalimat berikutnya keluar. Dr. Rahmat mendengarkan tanpa menyelah, lalu menjawab dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak tergesa beri kesimpulan, melainkan menjelaskan proses berpikir di balik setiap konsep. Dalam percakapan itu, sang pendeta merasakan sesuatu yang asing namun jujur. Ia tidak merasa diserang, tidak pula merasa harus mempertahankan diri. Justru ia merasa diberi ruang untuk bertanya tanpa takut dinilai lemah. Setiap jawaban Dr. Rahmat bukanlah palu yang memukul, melainkan cahaya kecil yang menerangi sudut-sudut pikirannya. Ada hal-hal yang masih belum ia pahami, ada pula yang mulai terasa masuk akal dengan cara yang tidak ia duga. Malam-malam berikutnya menjadi waktu yang penuh perenungan. Sang pendeta sering terjaga lebih lama, membaca, menulis, lalu berhenti hanya untuk menatap halaman kosong. Ia mulai menyadari bahwa konflik yang ia rasakan bukanlah pertentangan antara dua orang atau dua agama, melainkan pergulatan antara keyakinan yang lama ia pegang dan kejujuran intelektual yang kini mengetuk pelan. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak pula ingin menutup mata. Dalam keheningan itu, ia belajar mendengarkan dirinya sendiri dengan cara yang baru. Ia mulai menerima bahwa bertanya tidak selalu berarti mengkhianati, dan bahwa mencari tidak selalu berarti tersesat. Pertanyaan-pertanyaan yang pulang bersamanya setiap malam kini tidak lagi terasa asing. Mereka menjadi teman perjalanan, menuntun mereka pelan-pelan ke sebuah pemahaman bahwa iman, seperti kehidupan, terkadang meminta keberanian untuk jujur sebelum menawarkan ketenangan. Keberanian untuk jujur itulah yang kini berdiri paling depan, menatap sang pendeta tanpa suara, menuntut jawaban yang tak bisa lagi ia tunda. Hari-hari yang ia jalani setelah pertemuan-pertemuan itu terasa berjalan lebih lambat, seolah waktu memberinya ruang untuk benar-benar mendengar apa yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Ia masih melayani, masih tersenyum, masih berdiri di hadapan jemaat dengan wibawa yang sama. Namun setiap kali ia berdiri di mimbar, ada bagian dari dirinya yang terasa diam, mengamati dari kejauhan, bertanya pelan, sampai kapan ketenangan ini bertahan jika hatinya sendiri sedang bergetar. Ketakutan itu datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai bayangan panjang yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Ia takut kehilangan identitas yang telah melekat puluhan tahun. Nama, peran, dan kepercayaan orang-orang yang memandangnya sebagai penuntun rohani. Ia membayangkan wajah-wajah jemaat yang selama ini mempercayakan hidup batin mereka kepadanya. Ia membayangkan ruang ibadah yang telah menjadi rumah keduanya. Semua itu terasa begitu nyata, begitu dekat, hingga membuat dadanya sesak setiap kali ia membiarkan pikirannya melangkah terlalu jauh. Dalam keheningan malam, ketakutan itu semakin jelas. Ia duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyala redup, bayangan rak buku memanjang di dinding. Doa-doa yang biasa ia ucapkan kini terdengar berbeda ketika keluar dari bibirnya sendiri. Ia tidak lagi berdoa sebagai pengajar atau pemimpin, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang mencari pegangan. Doanya tidak tersusun rapi, kalimatnya terputus-putus, kadang hanya berupa desahan panjang yang syarat makna. Di tengah kegelisahan itu, ia kembali bertemu Dr. Rahmat Syaiful. Pertemuan mereka kali ini berlangsung lebih hening dari sebelumnya. Tidak ada pembahasan terstruktur, tidak ada pertanyaan yang disiapkan. Sang pendeta datang dengan wajah lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena beban batin yang semakin berat. Ia berbicara pelan, seolah takut kata-katanya sendiri akan mengubah sesuatu yang belum siap ia lepaskan. Ia mengungkapkan ketakutannya tanpa hiasan,
tentang jemaat, tentang masa depan, tentang kemungkinan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ia cintai. Tidak ada nada menyalahkan, tidak pula nada menuntut, hanya kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Dr. Rahmat mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun memotong atau mengarahkan pembicaraan. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang memahami bahwa momen ini bukanlah tentang argumen, melainkan tentang kemanusiaan. Ketika Dr. Rahmat akhirnya berbicara, suaranya tetap lembut. Ia tidak menawarkan jawaban instan, tidak pula mengutip dalil panjang. Ia hanya berkata bahwa iman tidak lahir dari kemenangan logika, melainkan dari kejujuran hati yang berani menerima kebenaran apa adanya. Ia menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam perjalanan batin, dan bahwa setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk melangkah. Kalimat-kalimat itu sederhana, namun justru karena kesederhanaannya, kalimat-kalimat itu menembus lebih dalam. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan yang diucapkan. Mereka berpisah dengan saling menghormati, meninggalkan ruang bagi sang pendeta untuk sendiri. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Jalanan terasa sunyi, lampu-lampu kota memantulkan cahaya pucat di aspal basah. Setiap langkah seolah mengiringi pikirannya yang berputar, menimbang antara rasa takut dan dorongan untuk jujur sepenuhnya. Malam-malam berikutnya menjadi saksi pergulatan terdalamnya. Ia berdoa lebih lama, bukan untuk meminta tanda, tetapi untuk meminta keteguhan menghadapi apapun yang akan ia temukan di dalam dirinya. Ia membaca, merenung, lalu berhenti, membiarkan kesunyian berbicara. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari bahwa ketakutannya bukanlah tanda kesalahan, melainkan tanda bahwa ia berada di ambang perubahan besar. Di suatu malam yang sunyi, ketika hujan turun pelan di luar jendela, ia duduk tanpa membuka buku apapun. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya tenang. Tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi perdebatan batin yang riuh. Yang ada hanyalah rasa lapang yang asing namun menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Di sanalah, dalam keheningan yang jujur, sebuah keputusan batin lahir tanpa suara. Keputusan itu belum ia ucapkan kepada siapapun, belum pula ia wujudkan dalam langkah nyata. Namun ia tahu, sedalam-dalamnya, bahwa arah hatinya telah jelas. Ia belum siap menghadapi dunia, tetapi ia telah siap untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran itu, meski sunyi, terasa lebih terang daripada semua kepastian yang pernah ia miliki sebelumnya. Keputusan batin yang lahir tanpa suara itu akhirnya menuntut wujud, bukan sebagai ledakan perubahan, melainkan sebagai langkah pelan yang diambil dengan kesadaran penuh. Pagi datang seperti biasa, membawa cahaya yang sama. Namun bagi sang pendeta, hari itu terasa berbeda. Ia bangun dengan perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena ia telah berhenti melawan kejujuran yang selama ini ia pendam. Tidak ada euforia, tidak ada rasa ingin segera diumumkan kepada dunia. Yang ada hanyalah keteguhan yang diam, seperti keyakinan yang akhirnya menemukan rumahnya. Ia menjalani hari itu dengan kesederhanaan. Ia menata ruang kerjanya, merapikan buku-buku yang telah menemaninya bertahun-tahun, dan berhenti sejenak di depan jendela. Di luar, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing, tak satu pun mengetahui pergulatan yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari jalan yang tidak mudah. Ada konsekuensi yang menunggu, ada kehilangan yang mungkin harus ia terima. Namun anehnya, kesadaran itu tidak lagi menakutkan. Ia menghubungi Dr. Rahmat Saiful dengan pesan singkat, meminta bertemu tanpa menjelaskan panjang lebar.
Pertemuan itu berlangsung di tempat yang sederhana, jauh dari keramaian. Tidak ada saksi, tidak ada dokumentasi. Hanya dua manusia yang duduk berhadapan dengan keheningan yang penuh makna. Sang pendeta berbicara lebih dulu, suaranya pelan namun mantap. Ia tidak menyampaikan pidato, tidak pula menjelaskan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia hanya menyatakan niatnya dengan kalimat yang jujur dan sederhana. Dr. Rahmat mendengarkan dengan mata yang teduh. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada ucapan yang terdengar seperti penegasan atas perdebatan masa lalu. Ia menyambut keputusan itu dengan sikap seorang sahabat, bukan sebagai pemenang dialog. Proses itu berlangsung tanpa ritual yang berlebihan. Kalimat-kalimat yang diucapkan singkat, namun setiap kata terasa berat oleh makna. Di momen itulah, sang pendeta yang kini meninggalkan identitas lamanya, merasakan kedamaian yang tidak ia dapatkan dari kepastian lama yang dulu ia jaga. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta menjadi mudah. Reaksi lingkungan datang dengan beragam wajah. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang memilih menjauh tanpa kata. Ia menerima semuanya dengan sikap yang sama, tenang dan tanpa pembelaan berlebihan. Ia tidak berusaha meyakinkan siapapun, tidak pula menuntut pengertian. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk menerima kenyataan, sebagaimana ia sendiri membutuhkan waktu untuk menemukan kebenaran yang kini ia peluk. Ia memulai hidup barunya dengan langkah kecil, belajar kembali, bertanya, dan menata ulang cara pandangnya terhadap dunia. Ada kebingungan, ada rasa asing, namun tidak ada penyesalan. Ia menyadari bahwa iman yang ia pilih tidak menjanjikan kenyamanan sosial, tetapi menawarkan kejujuran batin yang selama ini ia cari. Dalam kesederhanaan ibadah yang kini ia pelajari, ia menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Dr. Rahmat tetap hadir di sisinya, bukan sebagai guru yang merasa lebih tinggi, melainkan sebagai teman perjalanan. Ia tidak mengatur langkah, tidak mengikat dengan tuntutan. Ia hanya mengingatkan bahwa perjalanan iman adalah proses seumur hidup, penuh naik turun dan membutuhkan kesabaran. Sang mantan pendeta itu mendengarkan dengan rendah hati, menyadari bahwa belajar kembali berarti membuka diri untuk menjadi kecil. Waktu berjalan dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya yang baru. Ia belajar menerima bahwa beberapa pintu akan tertutup, namun pintu-pintu lain terbuka dengan cara yang tak terduga. Ia menemukan persahabatan baru, cara pandang baru, dan kedalaman makna yang lahir dari kesederhanaan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, karena kedamaian yang ia rasakan cukup menjadi saksi. Di akhir perjalanan ini, cerita tidak menutup dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang direndahkan. Yang ada hanyalah seorang manusia yang berani jujur pada nuraninya, dan seorang sahabat yang memilih mendampingi tanpa memaksa. Dialog antar agama yang mereka jalani bukanlah arena pertarungan, melainkan jembatan yang membuka ruang bagi kebenaran untuk ditemukan sendiri. Hidayah pada akhirnya datang melalui jalan yang sunyi, melalui pertanyaan yang berani diajukan, keheningan yang dipeluk dengan jujur, dan keberanian untuk melangkah meski tanpa sorak-sorai. Dan di jalan yang sunyi itulah, sang mantan pendeta menemukan cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menuntunnya pulang.